Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita berjumpa kembali materi pemrograman PHP ya. Jadi untuk pertemuan kali ini untuk bab 13 di materinya sudah saya upload di SIA ya. Nanti tinggal dilihat aja. Jadi langsung saja nanti kita membuat aplikasi berita sederhana ya menggunakan PHP dan MySQL. Jadi yang pertama kita merancang struktur database-nya dulu. Jadi untuk struktur database sudah di materi bab sebelumnya, kalau nggak salah di bab 11 atau 12 itu. Kemudian nanti membuat file koneksi database-nya. Jadi membuat strukturnya database, kemudian koneksi database, kemudian membuat halaman input berita. Ya, nanti ini harus ngurut nih ya. Jadi struktur database-nya dibuat dulu, kemudian dikoneksikan ya. Kemudian membuat halaman input berita, membuat berita terbaru di halaman depan nanti di frontnya, kemudian menampilkan berita lengkap, arsip berita, edit berita, delete, kemudian kita sedikit memberikan CSS ya. Untuk CSS sendiri, HTML CSS sendiri, Anda semua sudah sebelumnya sudah belajar ya di semester sebelumnya, itu nanti sudah belajar CSS dan HTML. Tinggal nanti setelah jadi beritanya, skripnya sudah benar, kemudian program sudah benar, baru nanti dipoles menggunakan HTML CSS. Oke, langsung saja kita untuk merancang struktur database-nya. Jadi untuk aplikasi berita ini struktur database-nya ada dua ya. Nanti tabelnya ada dua. Jadi nanti ada tabel berita dan kategori ya. Jadi kategori tabel berita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 file. Kemudian nanti kita atur menggunakan di database-nya. Kemudian di kategori itu ada 3 file ya, nanti kita buat. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk membuat database ini ya. Cara yang pertama menggunakan langsung nanti kita di sumnya ya. Jadi langsung di database-nya nanti. Kemudian bisa juga menggunakan query ya, tergantung ya. Kalau yang suka menggunakan query ya tinggal kita buat tuh query-nya seperti ini contohnya ya. Nanti bisa dipraktekkan kalau ingin membuat query. Tapi kalau ingin lebih ini tergantung pilihan masing-masing ya. Ada yang nyaman menggunakan query langsung, ada yang nyaman langsung membuat di database ya. Nanti saya praktekkan yang di cara kedua ya. Yang cara pertama menggunakan query, cara kedua langsung kita insert di database langsung ya, di htdoc, kemudian di php myadmin-nya. Oke ya, nanti coba praktikan. Yang pertama harus sudah aktif dulu ya untuk Apache dan MySQL-nya. Jadi sudah di run ya, sudah di run, dipastikan sudah run. Kemudian yang pertama kita ke localhost ini ya. Jadi localhost php myadmin. Jadi php myadmin ini, di sini ada beberapa nama database ya. Kalau kita lihat di materi ini, nama database-nya ada namanya PW2 nih ya. Di sini untuk koneksikan kan ada nama database nih, ada DBNM namanya PW2. Ini kita ikutin aja PW2. Nanti kalau sudah paham, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun nanti bisa ditanyakan di grup ya, nanti di grup Google Class maupun di WA ya. Apa nih Pak maksudnya Pak? Apa nih Pak maksudnya Pak? Gitu ya. Jadi nanti kita membuat hostnya, user, passwordnya, kemudian nama database-nya. Nama database-nya kebetulan di sini PW2. Jadi kita ikutin aja PW2 semuanya nanti ya. Oke, pertama-tama buka linknya di sini. Linknya localhost php myadmin, nanti muncul seperti ini. Oke ya, kemudian langkah yang kedua yaitu kita coba buat di sini ada menu database ya. Menu database. Jadi kita buatnya langsung create di sini ya, di localhost-nya. Tapi kalau mau menggunakan query ya nanti silakan kita coba menggunakan query. Oke, yang pertama kita membuat cara ini dulu yang paling mudah gitu ya. Kemudian setelah pilih menu database ya, tadi nama database-nya apa? PW2 ya. PW2. Di sini ya, saya berdasarkan materi aja nanti biar tidak bingung ya.
Pak, bisa nggak Pak nanti kalau nama database-nya diubah? Bisa. Nanti berhubungan dengan script yang lain, jadi termasuk koneksi ya, koneksinya ke database namanya apa. Jadi nanti seperti itu. Dan yang berikutnya kayak input berita segala macam, nanti kalau ada memang harus dipanggil menggunakan ada pemanggilan ya, misal pemanggilan field apa, termasuknya nanti nama database-nya apa. Oke ya, langsung saja nih di sini saya buat PW2 ya, nanti lalu create aja langsung. Kemudian otomatis di sini sudah terbuat ya di sini PW2 nama database-nya. Kemudian kita buat tabel ya. Tabelnya di sini ada 2 tabel untuk aplikasi berita ini. Jadi tabel berita kemudian tabel kategori ini simple aja ya. Kita simple, yang penting mengenal CRUD create, read, kemudian update, delete ya. Intinya bisa itu dulu. Kalau misalnya itu bisa, kemudian kalian nanti dikembangkan sendiri ya. Kemudian dipercantik dengan CSS sudah bisa, kemudian bikin lagi, misal ditambah file-nya lagi, atau misalnya kategori apa saja nanti bisa ya. Untuk materi-materi sebelumnya kita bisa melihat materi-materi sebelumnya. Nama tabelnya yang pertama saya buat nama tabel berita gitu ya. Kemudian ada berapa kolom di sini? Yang 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada filenya 7. Jadi kita buat 7 ya di sini ya. Kalau sudah go. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, di sini baru kita isi ya. Nah, yang pertama ID berita ya. ID berita. Kemudian tipe datanya integer. Oke, sudah integer. Kemudian panjangnya 5 ya, lengthnya 5. Ya, kemudian keterangan primary key auto increment ya di sini ya. Jadi saya tarik di sini. Oke, auto increment, kemudian primary key. Oke ya, otomatis. Kemudian berikutnya ID kategori. ID kategori ya, kategori, kemudian tipe datanya integer. Awal juga kita sudah belajar tipe data ya, ada beberapa tipe data yang sering digunakan ya. Nanti kalau memang lupa nanti bisa baca-baca lagi. Kemudian panjangnya 3 ya, foreign key ya. Jadi di sini kita atur ya, kalau misalnya di sini boleh unik ya. Tapi kalau foreign key tidak usah kita isi ya, langsung saja. Judul itu tipe datanya varchar ya. Di sini kita pilih varchar. Kemudian panjangnya berapa? 100. Panjangnya 100. Oke. Kemudian headline ya, di sini ada judul headline. Tipe datanya teks ya. Oke, ini nggak usah keterangannya. Kemudian isi tipe datanya teks. Isi tipe datanya teks. Kemudian ada pengirim, tipe datanya varchar 15 ya. Pengirim, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Kemudian terakhir tanggal ya, date time ya. Tanggal tipe datanya date time. Sini ya. Oke, kalau sudah oke semua ya, sudah oke, langsung kita save. Oke, sekarang saya sudah punya satu tabel ya, tabel berita namanya ya. Di sini sudah ada nih dari database PW2, kemudian tabelnya berita gitu ya. Nah, kemudian tadi kan ada dua tabel ya, tabel berita dan kategori. Jadi kita buat lagi untuk tabel kategorinya ya. Kita buat lagi. Nah, di sini saya klik dulu database-nya. Kemudian create table ya. Namanya kategori. Berapa
berapa kolom nih? Ada berapa? 1, 2, 3 ya. ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Jadi ada 3. Oke, kalau sudah go di sini ya. Oke, caranya hampir sama seperti kita buat tabel berita ya. Di sini ID kategori, tipe data integer, panjangnya 3, primary key. Kemudian nama kategori, tipe datanya varchar, panjang 30. Kemudian deskripsi, tipe datanya varchar, panjangnya 200. Kita buat dulu. ID kategori. Tadi integer ya, integer 3 ya. Kemudian auto increment primary key. Oke, kemudian yang kedua nama kategori. Jadi penulisan nama tabel field di field ini jangan sampai salah ya. Jadi ini soalnya berpengaruh pada nanti saat kita pemanggilan setiap fieldnya. Kalau misalnya dipanggil untuk nama kategori, kalau misal kategori atau misal bisa kategori itu beda aja, beda nama, nanti tidak bisa dipanggil atau di get gitu ya. Jadi diperhatikan untuk nama-namanya ini dipastikan sama dengan nanti saat kita coding ya, nanti misal membuat update misalnya. Nah, itu seperti itu. Nama kategori varchar 30 ya. Varchar 30. Kemudian yang terakhir deskripsi varchar 200. Deskripsi varchar 300. Ya, simpel ya, tinggal seperti ini. Kalau sudah save. Oke ya, kita sudah buat database, nama databasenya sudah dibuat. Kemudian database tersebut terdapat 2 tabel ya, tabel berita dan tabel kategori. Oke ya, untuk pembuatan struktur database sudah selesai. Nah, jadi nanti kita tinggal koneksikan ya, menggunakan file koneksi seperti ini ya. Jadi nanti setelah dikoneksikan baru nanti kita buat halaman input berita dan seterusnya. Oke ya. Jadi yang pertama paham dulu cara membuat database-nya ya. Yang pertama paham dulu cara membuat database-nya. Kemudian setelah jadi database, kemudian kita buat koneksikan nama filenya, boleh koneksi.php boleh ya, atau biasanya sih koneksi.php gitu ya. Jadi nanti seperti ini untuk jadi saya jelaskan dulu. Jadi struktur untuk koneksikan database. Jadi local host ini karena kita di local host ya. Kemudian usernya root. Ya, kemudian nanti kalau misalnya memang sudah di hosting ya, nanti user sama password pasti beda sesuai ngikutin dengan hosting ya. Karena ini di local host, jadi hostnya local host, kemudian usernya root, passwordnya boleh nanti dikasih atau enggak. Tapi untuk latihan ini tidak usah dikasih dulu. Kemudian nama database-nya PW2 itu disimpan dalam variabel DBNM gitu ya. Ini sudah di awal-awal kita sudah belajar ini. Kemudian untuk untuk pemanggilan untuk koneksinya yaitu MySQL connect gitu ya. Nanti dipanggil dikoneksikan variable host, variable user, variable password gitu ya. Ya, jika koneksinya kemudian disimpan nih, database-nya disimpan dipanggil menggunakan MySQL select DB. Jadi dibuka nih database-nya, pilih yang mana ya. Kemudian jika koneksinya ini ya, kemudian disimpan dalam variabel buka. Kemudian jika tidak bisa dibuka, maka database tidak dapat dibuka gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bisa dapat dibuka, berarti otomatis nanti tampilannya server MySQL tidak terhubung gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti pilihannya ada 2 nanti ya, database tidak dapat dibuka dan server MySQL tidak terhubung. Kalau misalnya salah, biasanya kesalahan ada 2 ya, kesalahan ada 2. Jadi kesalahan 2, database memang tidak bisa dibuka atau servernya tidak tersambung. Nanti kalau misalnya bisa, jadi kalau bisa berarti nanti ya udah polos ya, tanpa ada keterangan notifikasi seperti ini
Jadi inti notifikasi ini dibuat apabila database tidak bisa dibuka ataupun tidak terhubung dengan server. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya berhasil berarti polos gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita praktekkan juga yang koneksi ya, tapi kita coba dulu, saya ingin lihat dulu yang pembuatan database ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja lewat grup WA ya, biar lebih cepat, ataupun nanti kalau misalnya itu juga nanti di grup Google Class. Oke ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi di diskusi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.